Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasulah ba'dah. Amma ba'd. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke rukun selanjutnya dalam mazhab Syafi'i. Di sini dijelaskan wat taslimatul ula. Qala al-mu'allif rahimahullah wat taslimatul ula. Rukun selanjutnya ketika sholat adalah mengucapkan salam, dan itu salam yang pertama. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Artinya kalau dia sholat cuma sekali ngucapin salam assalamualaikum misalkan, terus sebelah kirinya nggak noleh dia misalkan, nggak masalah. Nggak masalah. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i yang rukun itu cuma sekali aja. Adapun dua kali itu sunnah hukumnya. Seperti itu. Apa dasarnya salam itu adalah rukun salat? Dijelaskan di hadis yang sahih. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, miftahus salatit tuhur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci salat itu adalah tuhur, suci. Artinya kalau dia mau masuk ke dalam ibadah salat harus suci dulu. Kunci kan, bukanya itu harus suci dulu. Wa tahrimuhat takbir. Pengharamannya adalah dengan mengucapkan takbiratul ihram. Apa maksudnya pengharamannya adalah dengan mengucapkan takbiratul ihram? Kita diharamkan untuk melakukan aktivitas di luar sholat kalau telah mengucapkan takbiratul ihram. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan yang lainnya. Itu kan halal sebenarnya. Tapi menjadi haram kalau sudah mengucapkan takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim. Dan penghalalnya, yang tadi yang kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, dihalalkan, dibolehkan kalau telah mengucapkan salam. Artinya harus mengucapkan salam. Kalau nggak mengucapkan salam itu sama saja seperti kita sedang sholat terus. Tapi diakhiri dengan salam, ditutup dengan salam, sehingga aktivitas di luar sholat itu kembali menjadi halal. Itu maksudnya ya. Jadi kesimpulannya ikhwan fillah, ada satu faedah yang mungkin bisa kita ambil dari hadis ini. Kita ini masuk sholat itu kapan dianggap kita sudah masuk sholat? Kalau sudah mengucapkan takbiratul ihram. Kalau dia tidak mengucapkan takbiratul ihram, walaupun sudah sampai 4 rakaat dia kerjakan, nggak sah sholatnya. Karena belum masuk sholat, belum masuk pintunya dulu. Masuk dulu, baru dikatakan dia sholat. Ucapkan takbiratul ihram dulu, baru dia bisa dikategorikan sudah atau sedang mengerjakan sholat. Nah, hati-hati kita nih, terutama yang masbuk, hati-hati. Yang masbuk kadang-kadang langsung ruku, misalkan. Tanpa takbiratul ihram. Harus takbiratul ihram dulu itu. Takbiratul ihram beda dengan takbir intikal. Kita mau ruku, mau sujud itu kan takbir juga. Takbiratul ihram itu takbir yang ditujukan dia sedang masuk dalam ibadah sholat. Tapi kalau dia langsung takbir ruku tanpa takbiratul ihram, enggak sah sholatnya. Kenapa? Belum dikategorikan sholat, belum masuk sholat dia. Tapi sudah takbir ruku, makanya harus takbiratul ihram. Allah alim shawab. Dan kenapa dikatakan dalam mazhab Syafi'i rukun itu hanya salam yang pertama? Karena memang ada hadisnya. Hadisnya ini riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa wajhihi. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan salam cuma sekali. Artinya ya, di hadapan wajahnya. Apa maksudnya itu?
Ada faedah, dua faedah mungkin minimal yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ternyata Nabi cuma sekali salam. Yang kedua, Nabi mengucapkan salam itu pun di hadapan wajahnya. Apa maksudnya di hadapan wajahnya? Ngarah ke depan. Nabi tidak menoleh. Ya menoleh. Yang rukun itu ngucapin assalamualaikum. Adapun masalah noleh kanan atau noleh kiri itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita misalkan mode kayak gini aja, assalamualaikum. Kok nggak noleh? Nggak masalah, udah sah. Karena pernah dilakukan sama Nabi, tilqa wajhihi. Nabi ngucapin salam di hadapan depan, Nabi nggak noleh ke kanan atau nggak noleh kiri. Maka dibedakan hukumnya, ngucapin salam itu adalah rukun. Menoleh ke kanan atau ke kiri itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita cuma ngucapin salam udah sah, selesai, nggak masalah. Begitu juga takbiratul ihram itu apa sih? Takbiratul ihram itu ngucapin Allahu Akbar dan dia niatkan untuk masuk sholat. Ngangkat tangan beda lagi hukumnya, sunnah. Maka jangan campur adukan, beda kasusnya itu ya. Allah alam bisawab. Apalagi kata Imam Nawawi dijelaskan ada di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah, Imam dinukil perkataan Imam Nawawi, ajma'al ulama alladziina yu'taddu bihim ala annahu la yajibu illa taslima wahidah. Ulama ini sepakat. Yang dianggap ulama ini sepakat bahwasanya tidak diwajibkan untuk salam kecuali cuma sekali aja salam. Kata Imam Nawawi. Dinukil juga hadisnya ada, ijma' juga. Ulama sepakat berarti rukunnya itu hanya sekali aja ngucapin salam. Walaupun dia tidak menoleh ke kanan ataupun ke kiri. Allah alam bisawab. Baik. Poin selanjutnya. Cara mengucapkan salam. Nah, bagaimana caranya mengucapin salam? Ya tinggal ngucapin aja. Yang dijelaskan sama ulama ini ngucapin terus nolehnya gimana? Bukan ngucapin yang pertama seperti apa, yang keduanya seperti apa. Ternyata ada 5 cara kurang lebih yang saya temui ya. Yang pertama, kita mengucapkan dengan kalimat yang lengkap. Ini dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, dijelaskan dalam kitab Musannaf Abdul Razak. Kita ngucapin kanan Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri juga kita ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara pertama. Cara kedua ada yang dijelaskan di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Salam pertama dia ngucapin lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara pertama ya. Cara kedua. Salam pertama dia ucapkan lengkap. Salam kedua dia hanya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ada dalilnya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Cara ketiga, mengucapkan salam pertama dan salam kedua itu sama. Assalamualaikum warahmatullahi. Misalkan dia mengucapin ke kanan assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri juga dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Ini pernah dilakukan oleh Nabi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nasai, Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Yang keempat, mengucapkan salam yang pertama dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam kedua dia hanya mengucapkan assalamualaikum. Boleh kayak gitu. Kenapa? Ada riwayatnya. Riwayat hadis dari Nasai dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Yang kelima, cara kelima, salamnya cuma sekali dan mengucapkan assalamualaikum, cukup. Tanpa salam kedua. Gitu ya. Assalamualaikum. Nah, ini cukup kayak gitu. Kenapa? Karena ada hadisnya. Hadisnya riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Jadi ini 5 cara dalam mengucapkan salam. Tinggal kita pilih mau cara seperti apa. Ya. Masing-masing ada hadisnya. Allah alam bisawab. Kalau di utak-atik boleh nggak ngucap salam? Apa maksudnya? Assalamualaikum. Ini kan redaksi yang masyhur ya.
Ma'rifah kalau kita belajar bahasa Arab kan assalamu, ma'rifah itu. Ada alif lamnya. Kalau kita baca dengan nakirah dengan tanpa alif lam sehingga mengatakan salamun alaikum. Beda ya, assalamu alaikum sama salamun alaikum. Boleh nggak kita ngucapin kayak gitu? Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, la budda fihi minal ityan bi alif lam fayuqal assalamu alaikum wa la yasihu an yuqal salamun alaikum. Menurut Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, kita ini kalau ngucapin salam harus ada alif lamnya. Assalamu alaikum, assalamu. Itu. Tidak boleh mengucapkan salamun alaikum, enggak sah. Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, enggak sah. Ini menurut satu ulama. Ulama lain mengatakan ada yang sah. Seperti mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah mengatakan salah, bukan saya. Salah pembahasan, maaf. Tadi pembahasan pertama tadi boleh nggak kita ngucapin salamun alaikum? Kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, yang dikatakan sah harus ada alif lamnya, assalamu alaikum. Tidak boleh mengucapkan salamun alaikum. Nah kalau seandainya dibalik boleh nggak? Alaikumussalam, assalamu alaikum. Ini kan dua kata ini. Dibahas sama ulama ini. Dibahas sama ulama. Assalamu kata pertama, alaikum kata kedua. Dibalik, kata kedua menjadi kata pertama, kata pertama menjadi kata kedua. Alaikumussalam. Nah, itu jadi kan, boleh nggak kayak gitu? Ajaza Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah mengatakan dibolehkan kalau dia mengucapkan alaikum dulu, baru assalam. Boleh. Maka dibolehkan Alaikumussalam ma'al karoha. Tapi mengucapkan redaksi seperti ini hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i. Dijelaskan oleh ulama bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dibalik alaikumussalam. Boleh seperti ini dikerjakan, diucapkan, tapi hukumnya makruh. Allah al-misal. Kita katakan tadi, kita ulangin lagi. Hukum menoleh ketika mengucapkan salam itu adalah sunnah. Berdasarkan hadis tadi, hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa wajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengucapkan hanya sekali salam ke arah depan, ke arah wajahnya. Berarti tanpa menoleh. Maka kata ulama, hukumnya itu adalah sunnah berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Albani. Dan kalaupun menoleh, itu hukumnya sunnah, menoleh. Namun kalau menoleh dianjurkan untuk maksimal, jangan cuma sekedar misalkan kemiringan 5 derajat. Nah, sampai maksimal, sombong banget ya 5 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi. Dianjurkan untuk maksimal sampai ujung gitu, sampai dianjurkan ya. Itu sunnah lagi tuh, dianjurkan sampai maksimal tuh. Jika menoleh dianjurkan untuk maksimal sehingga pipinya itu terlihat oleh orang yang di belakangnya. Kan kelihatan sama orang di belakangnya. Kenapa? Karena ada hadisnya. Ada hadisnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayadah khaddihi. Rawahu Muslim. Ada hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pernah melihat Rasul alaihi salatu wasallam salam ke arah kanan dan salam ke arah kiri. Pernah juga dilakukan sama Nabi ya. Menunjukkan salam ke arah kiri itu sunnah. Karena Nabi pernah tidak ke kiri salamnya itu ya, atau cukup sekali. Sampai-sampai aku melihat bagaimana putihnya pipi Rasul alaihissalatu wassalam. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas ngelihat Rasul salam sambil menoleh. Itu saking kelihatan beliau menoleh itu sampai kelihatan putihnya pipi Rasul alaihissalatu wassalam. Sehingga kata ulama dianjurkan kalau ngucap salam dan dia mau menoleh ke kanan atau ke kiri, dianjurkan untuk mengucapkan salam dan menoleh dengan cara yang maksimal. Allah alim shawab.
Oke. Poin selanjutnya. Tata cara menoleh ketika salam. Gimana cara noleh itu? Apakah kita assalamualaikum dulu baru noleh? Apa kita nih noleh dulu baru ngucap? Gimana? Ada yang mengatakan ngucapin salam dulu, misalkan salam dulu baru noleh assalamualaikum. Atau noleh dulu baru ngucap salam. Atau nanti tengah istirahat dulu. Tengah istirahat tuh gimana maksudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dulu. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Ini dibahas ternyata sama ulama caranya kayak gini. Dan ulama ini beda pendapat ternyata. Yang namanya fikih. Baik. Sering-sering dengar kita beda pendapat ya. Ikhtalafal ulama'u fi kaifiyatis salam minas salam. Zahaba Syafi'iyah wal Malikiyah ila annal musalliyah yaftadi'us salama mustaqbilal kiblati. Summa yaltafit wa yutimmu salamahu bitamami iltifatihi. Pendapat pertama, ada yang berpendapat seperti ini. Ini pendapat jumhurnya atau pendapat Syafi'iyah, ulama bermazhab Syafi'iyah dan ulama Malikiyah. Tata cara nolehnya itu dibahas sama mereka. Orang yang sholat itu noleh ketika salam, dia itu ngadap kiblat dulu ya. Kemudian baru noleh. Jangan langsung ini. Ngadap kiblat dulu. Mana kiblatnya? Depannya dulu. Kemudian baru noleh dan mengucapkan salam sampai selesai berhenti nolehnya tadi. Barengan. Nah, barengan. Depan dulu kan. Baru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Berbarengan dengan apa ya? Dengan pergerakan terakhir ketika noleh. Ini menurut mazhab Syafi'iyah dan mazhab Malikiyah. Bahkan dijelaskan oleh Imam Nawawi as-sunnatu an takuna ihdahuma ala an yaminihi wal ukhra an yasari. Sunnah itu salah seorang dari kalian itu mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian dijelaskan di sini. Yaftadius salam di dalam kitab Mughnil Muhtad dan Raudatul Talibin. Yabtadi'us salam mustaqbilal kiblati wa yutimmuhu multafitan bihaitsu yakunu tamamu salamihi ma'a akhiril iltifat fa fit taslimatil ula yaltafitu hatta yara man an yaminihi khaddahi al aiman wa fis saniyati yaltafit hatta yara man an yasari khaddahu al aisar. Dalam kitab Mughni al-Muhtad dan kitab Talibin sama saja keterangannya, namun ini kita bawakan kitab yang lainnya. Kata beliau, kata penulis itu, mulai salam itu dengan menghadap kiblat dulu, kemudian disempurnakan ketika menoleh sampai di gerakan tolehan yang terakhir. Nah itu, ini salam pertama. Sampai salam kedua seperti itu juga. Ini sumbernya dalam kitab mazhab Syafi'i ini, Raudatul Talibin, Mughni Muhtad dan yang lainnya. Kalau mazhab Hambali, pendapat mereka seperti ini. Di dalam kitab Al-Insaf sama kitab Al-Mughni menjelaskan, wal masyhuru min mazhabil Hanabila anabtida as-salami yakunu ma'a iltifat. Wa dhahaba jama'atun minhum ila annahu yastaqbilu kiblata hala qaudihi assalamu alaikum summa yaltafit birahmah. Nah, lebih ini lagi ya. Lebih spesifik lagi nih dalam mazhab Hambali. Dimulai mengucapkan salam ketika noleh, bukan ketika lagi depan itu, bukan. Beda sama tadi kan. Ketika mulai noleh, nah itu. Ketika menoleh, itu kan. Dia hadap kiblat dulu, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Nolehnya kapan? Nolehnya ketika ada kata rahmatnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ketika rahmah itu baru ngucap, baru noleh. Nah, ini ribetnya salam ya. Ya itulah dibahas sama ulama sampai seperti itu kan. Kalau ketika ada kata rahmanya itu assalamualaikum warahmatullahi. Nah, warahmatullahi itu baru noleh dia. Gitu kan. Baru bergerak dia ke kanan atau ke kiri. Nah terus gimana? Yang benar gimana? Yang benar itu dijelaskan sama ulama.
laisa hunaka nassun wadihun ala takhtami ayyi minal amroini bal qad nassal ulama ala anna al-wajiba wa taslim amma kaifiyatuhu fahiya sunnatun minas sunnati fatasihu as-shalah ala ayyi kaifiyatin kana taslim. Kata ulama seperti ini, belum ada dalil yang jelas menjelaskan tata cara noleh dalam mengucapkan salam. Apakah ada kata rahmatnya dulu, assalamualaikum warahmatullah, baru noleh dulu? Apakah dari awal dan ucapan terakhir itu pas di pergerakan terakhir ketika noleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Nah, jangan itu. Baru tengah-tengah belum itu. Sampai sempurna dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru kemiringan berapa ini? Belum. Sampai gerakan terakhir itu ya. Belum ada dalil yang jelas, entah itu dari ayat ataupun dari hadis. Cuma ini ijtihad ulama. Ijtihad ulama, oh mode noleh itu ketika ngucapin salam kayak gini. Ketika dia ngucapin itu rahmah baru noleh misalkan itu ya. Dan dijelaskan sama ulama. Adapun tata caranya sunnah udah. Dan sholat itu tetap sah bagaimanapun caranya dia ngucapin salam. Tetap sah udah. Mau dia noleh dulu baru assalamualaikum, atau ngucapin salamnya dari awal dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnah. Cuma memang gak ada dalil secara jelas ngucapin, semuanya sah. Mau dia istirahat di tengah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke kiri istirahat dulu dia. Boleh sah itu, atau langsung tanpa istirahat tengah itu kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, nggak masalah. Karena memang ternyata tidak ada dalil yang jelas yang menjelaskan akan hal tersebut. Allah a'lam bishawab. Poin selanjutnya masih berkaitan dengan salam ya. Kalau salah gimana? Salah salam. Lagi pening pala mungkin ke kiri dulu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa kanan belum lupa. Mungkin nggak terjadi, mungkin bisa jadi kalau lagi banyak pikiran, apalagi tanggal tua ini banyak pikiran. Kiri dulu dia kan. Nah lupa. Nah bagaimana solusinya kayak gitu? Dia sudah telanjur ini ngucapin salam tapi noleh kiri duluan. Harusnya kanan duluan harusnya kan. Dibahas juga sama ulama itu ternyata. Imam Nawawi yang menjelaskan seperti ini. Walau sallamat taslimataini an yaminihi au an yasarihi au tilqa wajhihi awal ula an yasarihi wasaniyatu an yaminihi sahhat salatuhu wa hasalat taslimatani walakin fatathu al fadilatu fi kaifiyatiha. Dijelaskan dalam kitab Syarah An-Nawawi, syarah kitab hadis Sahih Muslim ya, menjelaskan Imam Nawawi seperti ini. Nah ini perhatikan ya, biar kita nih, ini sah atau enggak kayak gini. Kalau terjadi kesalahan ketika noleh dalam mengucapkan salam. Ingat sekali lagi ini masalah noleh itu ketika mengucapkan salam sunnah hukumnya. Nabi pernah enggak noleh sama sekali. Tetap menghadap ke depan, assalamualaikum. Artinya kalaupun salah ketika noleh itu berarti salah dalam ibadah sunnah. Enggak ada pengaruh, enggak ada. Kecuali kalau salahnya itu berkaitan dengan rukun, ada pengaruhnya itu. Atau berkaitan dengan wajib, ada pengaruhnya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Minimal sujud sahwi, kalau wajib ya sujud sahwi, kalau nggak sengaja misalkan. Atau rukun harus diganti, nanti insya Allah kita bahas tentang sujud sahwi insya Allah. Nah ada keterangan menarik di sini dari Imam Nawawi, kata beliau, kalaupun orang itu mode salamnya 2 kali ke kanan, jangan kaget nanti kalaupun ada sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah aliran mano ini. Atau dia ke kiri 2 kali langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sama sekali tidak noleh, hadap ke depan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kasusnya yang pertama, salam pertama dia noleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasaniyah an yaminihi, salam kedua baru ke kanan,
Sohat sholatuhu, sholatnya tetap sah, mode kayak gitu. Asal salam aja dia tuh udah. Minimal salam, ngucapin salam. Kapan nggak ngucapin salam, belum selesai sholatnya itu. Yang nggak sah itu kalau tidak ngucapin salam. Tiba-tiba selesai langsung. Nah, lupa ngucapin salam. Nah, udah deh. Berarti ada rukun yang tidak dia tunaikan. Tapi masalah noleh nggak noleh, tetap sah. Kan masalah sunnah. Tidak dikerjakan aja itu nggak masalah. Apalagi salah, misalkan masih dimaklumi salah dalam sunnah. Contoh salah dalam sunnah itu kita salah dalam membaca ayat setelah Fatihah. Ina atau ina salah misalkan kebalik misalkan itu ya. Itu kan hukumnya sunnah itu. Salah dia, tetap sah nggak masalah. Tetap sah nggak masalah itu ya. Jadi kesimpulannya tetap sah. Mau dia itu kanan 2 kali atau kiri 2 kali kata Imam Nawawi gitu ya, atau nggak noleh tetap sah. Atau salam pertama dia ngadap ke kiri dulu, salam kedua baru ngadap ke kanan, sohat sholatuhu, tetap sah sholatnya dan dia dianggap telah 2 kali mengucapkan salam. Berarti dapat pahala itu dia. Pahala pertama apa? Pahala rukun kan? Dia ngucapin salam pertama. Walaupun salah beloknya, walaupun salah belok menoleh itu. Pahala kedua apa? Dia ngucapin salam kedua, itu kan sunnah. Adapun benar ketika noleh itu tambahan pahala sunnah lainnya. Kalaupun benar ya dalam noleh itu tambahan pahala sunnah yang lainnya. Nah yang mau dia kayak tadi, yang kayak dia salah dalam noleh tadi, fatadhul fadila fi kaifiyatnya. Fi kaifiyatiha. Dia hanya kehilangan mana yang paling abdol itu. Yang paling abdul itu kan kanan dulu, paling abdul itu baru kiri. Nah tapi kalau mau di kiri dulu baru kanan, tetap sah, tetap dapat pahala sunnah karena ngucapin salam 2 kali. Tapi dia ini mungkin tidak dapat dari sisi noleh tadi, karena salah tadi ya. Allah alam bisawab. Baik, poin selanjutnya. Kalau kita perhatikan, ikhwan sekalian, kadang-kadang di masyarakat itu kan mode salam itu kan beda-beda. Kadang-kadang unik-unik ya tanpa kita menghina enggak. Mungkin mereka punya dasarnya. Sampai azan ya? Masuk azan, Pak? Hah? Sudah azan lalu?
Ya, kita lanjutkan kembali. Kalau kita perhatikan masyarakat itu ketika sholat, ya mungkin ada sesuatu yang unik bagi kita ya. Contoh misalkan takbiratul ihram, kadang pernah nggak lihat gini-gini muter-muter, ada kayak gitu kan? Itu agak unik. Gitu. Ya mungkin mereka punya dalilnya. Atau mungkin ketika salam. Pernah nggak kita lihat itu ketika orang salam itu dia buka tangannya? Nah, kan buka tangannya ada mungkin Pak ya? Buka tangan. Apa alasannya Allah alam kenapa? Saya nggak nyari tahu ya kenapa dia. Ada yang tahu kenapa buka itu? Buka kanan. Hah? Kanan masuk surga. Kanan pintu surga. Dia buka pintu surga. Oh, tutup ya pintu neraka. Oh, bener itu ya? Bener kayak gitu? Isu-isunya ya. Ya, ketika salam, ngucapin salam ke kanan, dibuka tangan kanan. Artinya buka pintu surga. Jangan ditutup berarti. Kapan main ini tutup berarti pintu surganya. Main ini terus berarti dia. Terus. Tapi kalau yang kiri tidak dibuka. Kenapa? Karena itu pintu neraka. Gitu ya. Allah alam gimana itu ya? Kisahnya seperti apa? Nah, boleh nggak kayak gitu? Simpulannya. Dan kita bahas masalah fikihnya, boleh nggak kayak gitu? Ternyata pernah dilakukan sama sahabat. Pernah. Sahabat pernah membuka tangannya ketika salam. Nah, dan ada dalilnya. Namun ternyata ditegur sama Nabi. Ditegur sama Nabi. Ada hadisnya. Hadisnya ini riwayat Muslim hadisnya. Alamatu mi'una biaidikum ka'annaha aznabu khayli samsin. Sahabat tuh pernah salam membuka tangannya ketika salam itu ya. Dia tegur sama Nabi, kenapa mereka nih kok membuka tangannya ini seperti keledai yang suka lari gitu bahasa Nabi itu, ini kayak keledai kayak gini buka tangan gitu ya. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan yakfi ahadukum an yadu'a yadahu ala fakhidhihi summa yusallim ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Hadis sahih riwayat Muslim kisahnya ini ya. Kata Rasul, cukup salah seorang dari kalian itu cukup meletakkan tangannya itu di atas pahanya, udah selesai, nggak usah dibalik artinya, nggak usah dibuka, cukup letakkan tangan itu di paha gitu. Kemudian salam kepada saudaranya yang ada di kanan ataupun yang kiri, udah itu. Artinya memang pernah dilakukan sahabat tapi ditegur sama Nabi alaihissalatu wassalam. Itu. Ini tinjauan secara fikihnya. Nggak tahu kalau alasan lainnya apa, Allah alim shawab. Poin terakhir. Udah jam berapa nih? 7.20 ya. Dibahas sama ulama nih, bolehkah kita nih ngucapin salam kepada orang sholat? Karena masih tentang salam ya. Ada kawannya lagi sholat, assalamualaikum. Apakah kita jawab ucap mana? Waalaikumsalam misalkan. Ternyata pernah ada anna rajulan sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusolli faradda alaihi isyaratan. Ini hukumnya disunahkan apa enggak ini kayak gini masalahnya ini. Karena memang pernah ada sahabat pernah melewati Nabi dan Nabi saat itu sedang sholat. Dia ngucapin salam ke Nabi. Yang ketika itu Nabi sedang sholat. Ternyata dijawab sama Nabi. Nah, jawabnya dengan isyarat, bukan dengan ucapan. Tuh ya. Kalau pakai WA gimana? Nah, enggak tahu lagi hukumnya. Jawab pakai WA. Ulama nih gimana? Ada yang mengatakan disunahkan, ada yang mengatakan tidak disunahkan, hanya sebatas boleh. Allah alam bisawab, boleh sebenarnya kita nih ngucapin salam, boleh. Asal syaratnya nggak ganggu. Ayo dong ngucapin salam. Apa aku jawab apa tidak? Kalau tidak jawab, dosa kagak? Kan memang jawab salam kan wajib hukumnya. Dilema orang ini lagi sholat. Sampai nggak khusuk dia, apalah ini. Jawab tidak. Kalau orang tuh nggak paham sudah nggak usah. Sebaiknya. Kecuali kalau dia paham, oh ternyata pernah Nabi itu diucapkan salam ketika beliau sholat. Kalau dia paham ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak paham, khawatirnya nanti timbul masalah nanti gitu ya. Nah bagi yang diucapkan salam tadi kan dengan isyarat. Isyaratnya seperti apa? Dibuka tangannya, angkat tangannya, atau dengan jari telunjuk gini aja. Nah ini, ke tangan gitu kan, gini aja. Jawab salam itu, atau gini.
Kalau gini Allah alam nggak tahu ya. Yang dibahas sama ulama tuh ini buka tangannya sama jari telunjuk. Ini nggak tahu ya, apa ini nggak tahu juga sih. Pokoknya isyarat itu ya. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup ya, cukup. Insya Allah kita lanjutkan lagi kesempatan yang akan datang. Nah, apa nih, mana ini? Ya, masih berkaitan dengan rukun. Rukun selanjutnya ini tinggal dikit lagi nih rukunnya nih. Apa tuh tartib atau? Iya, niat harus keluar dari sholat, kemudian harus sesuai dengan urutan. Maka nggak boleh kalau tidak sesuai urutan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Insya Allah setelah sholat isya ini ada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.